Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah alladhi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwatal iman, rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di antara bab yang ada di dalam pembahasan iman yang dijadikan sebagai salah satu dari rukun iman kita, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Dan ini poin salah satu dari rukun iman kita. Maka kaum muslimin, sebahagian kita berasumsi bahwasanya rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir, tertuju hanya tentang terjadinya hari kiamat. Maka asumsi ini perlu kita luruskan. Apa yang menjadi bagian dari rukun iman sesungguhnya bukanlah hanya keimanan akan kejadian hari kiamat saja. Karena kejadian hari kiamat yang begitu dahsyat, yang tadi imam di dalam salat jazahullahu khair mengingatkan kita bagaimana kedahsyatan hari kiamat tersebut. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Manusia akan berhamburan saat terjadinya kejadian dahsyat hari kiamat tersebut. Jangankan manusia, bahkan gunung-gunung pun yang gagah perkasa sebagai pasak dari bumi ini akan berterbangan seperti bulu yang dihembuskan oleh angin. Kejadian yang maha dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi SAW? Nabi menceritakan tentang bagaimana kedahsyatan hari kiamat itu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala juga singgung di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Saking dahsyatnya kejadian hari kiamat itu, mengerikan, menakutkan. Dan orang yang menyaksikannya ketika seorang wanita lagi hamil, maka kandungannya akan keluar. Wa taran nasa sukara. Dan ketika itu manusia akan tampak seperti seorang yang mabuk. Tidak ada yang bisa berjalan dengan lurus, semua sempoyongan. Wa ma hum bisukara, kata Allah. Padahal mereka tidak mabuk. Karena keadaan yang begitu dahsyat, yang begitu goncangan, yang begitu kuat, yang diceritakan oleh Allah di dalam surat yang lain. Nah, kaum muslimin, yang ingin kita luruskan adalah kejadian hari kiamat itu adalah salah satu bagian dari
poin yang wajib kita imani dalam rukun iman kita. Sebagian orang menganggap bahwasanya rukun iman percaya kepada hari akhir. Maka sebagian kita berasumsi bahwasanya hari akhir yang diwajibkan bagi kita mengimaninya adalah kejadian hari kiamat. Dan rata-rata kaum muslimin memahami demikian. Perlu kita koreksi ikhwatal iman, ini keliru. Justru kejadian hari kiamat itu, dan ini yang ingin kita garis bawahi, adalah salah satu bagian dari iman kepada hari akhir. Karena sesungguhnya ikhwatal iman, hitungan hari akhir dikatakan oleh Nabi SAW, man mata faqad qamat akhiratuhu. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, faqad qamat akhiratuhu, artinya dia telah masuk ke alam akhiratnya. Maka ketahuilah ikhwatal iman, apa yang wajib kita imani di dalam kewajiban beriman menjadi salah satu rukun iman kita, beriman kepada hari akhir, yaitu keimanan dengan kejadian apapun yang dilalui dan dialami oleh seorang manusia sejak dia meninggal dunia sampai setelah terjadi hari kiamat. Bukan hanya sekadar mengimani, meyakini kejadian hari kiamat saja. Dengan kata lain, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kendati pun seseorang yakinkah dia dengan kejadian hari kiamat, dia yakin akan terjadi hari kiamat, tetapi dia tidak percaya dengan apa yang dialami oleh seorang manusia setelah kematiannya. Termasuk ikhwatal iman, setelah kematian seorang manusia akan mengalami yang dinamakan dan disebut dengan fitnatil qabri. Pertanyaan malaikat di alam kubur, ini adalah bagian dari poin yang ada di dalam pembahasan salah satu rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Maka kendati pun seseorang percaya akan kejadian hari kiamat, namun dia mengingkari adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya pertanyaan malaikat di dalam kubur, maka sesungguhnya belumlah tegak iman kepada hari akhirnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, harusnya kita fahami bab iman kepada hari akhir itu adalah keimanan dengan apapun yang dilalui dan dialami oleh seorang manusia, mukminuhum wa kafiruhum. Apakah dia seorang mukmin atau mungkin seorang yang tidak beriman, seorang yang kafir. Maka apapun yang dia lalui setelah kematiannya wajib kita imani, karena sesungguhnya itu adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, juga disinggung di dalam salat yang baru saja tadi kita laksanakan. Apa yang disebut dan difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat, di dalam surat yang dibacakan oleh imam kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan beritahukan kepada kita saat ketika kita telah memasuki kubur, dan apa yang dilalui dan dialami oleh seorang yang telah meninggal dunia di alam kuburnya. Bahkan dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adanya orang-orang ketika di dalam kubur, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada dia jahim, neraka, dan dia melihat itu dengan ainul yaqin, kata Allah. Itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan ingat ikhwatal iman, ini juga adalah bagian dari apa yang ada di dalam rukun iman kita ini. Jadi bukan hanya sekedar kondisi dan keadaan kejadian hari kiamat saja, tapi apa yang dilalui dan dialami oleh seorang manusia sejak dia meninggal dunia, ketika dia telah berpisah ruh dari jasadnya, ketika jenazahnya telah dibaringkan di lahatnya,
Dikatakan dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang panjang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Barra bin Azib. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan langkah demi langkah yang dilalui dan dialami oleh seorang mukmin, bahkan bukan hanya setelah wafatnya, tapi juga sebelum wafatnya. Maka di dalam hadis Barra bin Azib menceritakan semuanya, termasuk ikhwatal iman, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kondisi ketika seorang telah jasadnya dibaringkan di lahatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Barra, saat orang-orang yang menguburkan jenazah tersebut, di mana mereka akan pergi setelah proses penguburan selesai, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi itu Nabi menghimbau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan tempat di mana baru saja mereka menguburkan saudara mereka yang telah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, doakan saudara kita ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan dia. Fa innahu al-ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Maka ketika orang-orang yang ada, yang hadir saat prosesi penguburan tersebut akan meninggalkan tempat itu kembali ke rumah mereka masing-masing, Nabi SAW mengatakan, wa yusma'u ki'arani alihim, masih terdengar bunyi langkah mereka. Masih terdengar bunyi langkah mereka. Yang masyarakat kita membahasakan ada 7 langkah. Dan ini bukan bahasa hadis. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan masih terdengar bunyi langkah mereka. Fayatihi malakan, maka datanglah ke orang yang baru saja dikuburkan tersebut, datanglah kepadanya malakan, 2 malaikat, Munkar wa Nakir, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi di dalam riwayat yang lain. Aswadani azraqan, Nabi sebutkan bagaimana khalqiyah dari malaikat tersebut, ciri daripada malaikat tersebut. Aswadani azraqan, hitam biru. Kata Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin, fatu'adur ruhu ila jasadih. Apa kata Nabi SAW? Begitu orang-orang pergi meninggalkan kuburan, maka datang kepada orang yang baru saja dikuburkan ini malakan, 2 malaikat. Fatu'adur ruhu ila jasadih, lalu dikembalikan oleh Allah ruh ke jasadnya. Itu kata Nabi SAW. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan hal ini, dengan apa yang dikatakan dan ditegaskan oleh Nabi ini, terbantahlah mitos khurafat yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Di mana masyarakat kita mengatakan 40 hari setelah seorang meninggal dunia, maka arwahnya itu masih berputar-putar di rumahnya. Padahal Nabi jelas mengatakan saat itu juga fatu'adur ruhu ila jasadih. Ada yang mengatakan mitos lagi, orang matinya begini kemudian arwahnya gentayangan. Mari kita simak hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Fatu'adur ruhu ila jasadih wa yujlisanih. Lalu kemudian malaikat yang datang tersebut mendudukkan dia. Makanya disinilah fungsi iman kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tidak berasal dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka buang ikhwatal iman kependekan akal kita. Ketika kita mengatakan mana mungkin didudukkan orang lahatnya sesempit itu, dengan akal kita tidak terjangkau, tapi akan terjangkau itu dengan iman. Makanya ini masuk ke dalam bab iman. Wa yujlisani, didudukkan.
Lalu kemudian malaikat itu akan mengajukan pertanyaan. Man rabbuka wa ma dinuk wa ma taqulu fil rajuli alladhi bu'itsa fik. Dalam hadis Barra dengan lafaz seperti itu. Malaikat itu akan bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa ma taqulu fil rajuli alladhi bu'itsa fik, apa pendapatmu terhadap seorang yang telah diutus kepadamu. Atau dalam ungkapan lain, dalam redaksi lain dikatakan, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis tersebut, sekali lagi Bapak dan Ibu, hadis Barra bin Azib, hadisnya panjang. Maka Nabi SAW menceritakan setelah malaikat mengajukan pertanyaan itu, Nabi uraikan bagaimana orang yang beriman menjawabnya. Karena apa yang telah mereka perbuat dalam hidup di dunia, maka dia telah menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Dia pun akan mudah dan gampang untuk menjawab Rabbi Allah. Maka apa yang akan dijawab oleh orang-orang ketika hidup di dunia, dia tidak kenal dengan Rabbnya, dia tidak tunaikan kewajiban kepada Rabbnya, apa yang akan dia jawab? Maka ada di antara mereka, dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Barra, wa ammal kafir awil fajir, kata Nabi SAW, adapun orang yang kafir atau orang-orang yang berdosa, yang tidak mengenal Rabbnya dan tidak mengenal agamanya, bahkan tidak memberikan hak nabinya, maka mereka akan menjawab, ada di antara mereka yang menjawab, la adri, la adri. Apa jawab mereka? Ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyuk, maka dia akan mengatakan, la adri, la adri. Aku enggak tahu. Dan ada di antara mereka yang menjawab, ikhwatal iman, ketika ditanya, dia mengatakan, la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna kadza fa qultu mithla ma qalu. Ada yang menjawab, aku enggak tahu. Tapi aku dengar orang-orang mengatakan begini, aku ikut mengatakan seperti itu pula. Artinya, dia beragama ikut-ikutan. Tidak berdasarkan pengetahuan dan ilmu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi, perbedaan seorang mukmin ketika menerima pertanyaan malaikat di dalam kubur, ataupun seorang yang kafir dan fajir, akan berbeda. Makanya kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang beriman yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis Barra, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dibukakan baginya pintu surga. Hatta yajidu rihaha, hingga dia di dalam kuburnya mendapatkan dinginnya dan harumnya surga. Inilah yang dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis Nabi SAW, ada kalanya kubur seseorang itu menjadi raudhatun min riyadil jannah. Kubur seseorang itu menjadi taman dari taman-taman surga. Berbeda dengan orang yang kafir dan fajir, yang ketika ditanya mereka mengatakan tidak tahu, atau mereka mengatakan tidak tahu, cuman ikut-ikutan, maka malaikat kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu neraka. Hatta yajidu min harriha, hingga mereka mendapatkan bagaimana hembusan panas neraka itu. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi kita simak dalam salat kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa yang dialami di dalam kubur? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah akan katakan, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kalian akan menyaksikannya, melihatnya dengan penglihatan yang nyata, jelas. Kapan itu terjadi? Di kubur. Makanya inilah yang dikatakan oleh Nabi, ada kalanya kubur seorang manusia itu menjadi hufratan min hufarin niran, liang dari liang-liang neraka. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seperti tadi kita katakan, dari sinilah bermula bagian dari iman kepada hari akhir yang wajib kita imani. Dan ketika mereka melalui pertanyaan malaikat di dalam kubur ini, ikhwatal iman,
Disebabkan karena mereka tidak mampu menjawab. Yang kemudian malaikat akan menghardiknya. Dan malaikat akan mengatakan kepada orang tersebut, ma daraita wa ma talait. Engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah mencari tahu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, malaikat akan memukulnya. Malaikat akan menyiksanya. Dan inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang kita bahas di dalam bab azabul qabri. Azab kubur. Yang penyebabnya adalah kegagalan, ketidakmampuan seseorang di dalam menjawab fitnatul qabri. Fitnah kubur. Pertanyaan malaikat di dalam kubur. Sehingga dia diazab. Di samping Nabi juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain, adanya dosa-dosa yang pelakunya berpotensi diazab di dalam kubur. Penyebab utama, kegagalan di dalam menjawab pertanyaan. Ditambah ada dosa-dosa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang menyebabkan pelakunya mendapat azab di dalam kubur. Apa contohnya? Di antaranya disebutkan di dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW melewati 2 kubur. Lalu kemudian Nabi SAW berhenti sejenak dan Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Yang ada di dalam 2 kubur ini sekarang sedang diazab, kata Nabi. Wa ma yu'adzabani illa fi kabir. Mereka diazab karena dosa yang telah mereka lakukan. Amma ahaduhuma la yastabri'u minal baul. Dalam riwayat yang lain, la yastatiru minal baul. Adapun yang pertama, kenapa dia disiksa di kuburnya? Karena dosa di mana dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, dia disiksa, diazab di dalam kuburnya lantaran ketika buang air kecil dia tidak menutup dirinya. Walaupun tidak menghadap ke orang, tapi orang melihat di mana dia sedang buang air kecil. Ini termasuk kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena adabnya di dalam buang air kecil tersebut, agama kita mengajarkan agar kita buang air di tempat yang tertutup. Karena ada redaksi dari hadis Nabi SAW yang mengatakan la yastatiru, tidak menutup diri, tidak membuat sitar penutup. Maka ini menyebabkan pelakunya akan diazab di dalam kubur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, aktsaru azabil qabri kana fil baul. Kata Nabi SAW, kebanyakan dari penyebab seseorang diazab di dalam kubur adalah masalah kencing. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih. Lalu ketika Nabi lewat di 2 kuburan tadi, yang pertama jelas ini penyebabnya. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Li'annahu yamshi bin namimah. Dia diazab kenapa? Karena dia suka mengadu domba. Menukilkan perkataan ini ke sini dan ini ke sini sehingga antara 2 orang ini bermusuhan. Ini namanya adu domba. Ingat, ini juga adalah perbuatan dosa yang pelakunya akan diazab di dalam kubur. Nah, ini beberapa dosa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ada hadis-hadis yang lain. Tapi intinya yang ingin kita garis bawahi adalah penyebab seseorang diazab di dalam kubur. Pertama, ketidakmampuan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Yang kedua, adanya dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya akan diazab di dalam kubur. Nah, ini semua ikhwatal iman juga masuk dalam bagian bab iman kepada hari akhir. Mari kita lihat lagi ayat yang tadi diperdengarkan kepada kita dalam salat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini bercerita tentang kubur. Ayat demi ayat berikutnya sampai pada ayat ketika Allah mengatakan la tarawunnal jahim. Pasti nanti akan diperlihatkan kepada mereka neraka jahim.
Bahkan mereka melihat itu ainul yakin, kata Allah. Sampai di ayat ini, kaum muslimin, kapan itu? Dikubur. Seperti yang tadi kita katakan. Orang-orang yang diazab dalam kubur, maka Allah akan bukakan pintu neraka sebagaimana Allah perintahkan, yang Nabi katakan dalam hadis Barra bin Azib. Lalu summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayat terakhir ini bercerita kapan itu? Bukan dikubur. Kemudian akan ditanyakan kepada kita tentang semua karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Kapan itu? Itu berbeda momennya dengan apa yang diceritakan sebelumnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin punya pola untuk mengenali kronologi perjalanan demi perjalanan yang dilalui oleh seorang manusia, mulai dari awal ketika dia memasuki akhiratnya, yaitu kematian. Maka yang pertama, seorang meninggal dunia, lalu dia dikuburkan, datang malaikat, ditanya dia di dalam kubur. Pertanyaan inilah yang dinamakan dengan fitnatul qabri. Atau di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita baca di salat kita setelah tasyahud akhir, innaka hamidum majid. Lalu kemudian Nabi SAW mengajarkan kita membaca doa sebelum kita salam, baik di salat wajib ataupun di salat sunat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Fitnatil mamati, ini dia pertanyaan malaikat di dalam kubur. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari fitnah kubur ini, orang yang bisa menjawabnya dia akan bertemu dengan yang namanya naimul qabri, nikmat kubur. Sehingga kuburnya tadi terasa bagaikan taman dari taman-taman surga. Sebaliknya ketika dia tidak bisa menjawab, maka malaikat akan mengazabnya. Dan Allah perintahkan dibukakan pintu neraka untuknya yang tadi dia lihat. Maka itulah kuburnya akan menjadi hufratan min hufarin niran, liang daripada liang neraka. Maka apa yang dialami oleh seseorang setelah fitnatul qabri, ikhwatal iman, itu akan terus berlanjut ila masya Allah, sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah. Sampai kapan? Sampai ketika terjadi al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, kedahsyatan kejadian hari kiamat. Yang dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Surat-surat yang bercerita tentang kedahsyatan hari kiamat. Maka naimul qabri, azabil qabri ini akan berlanjut sampai terjadinya hari kiamat. Bayangkan ikhwatal iman. Lalu setelah terjadi hari kiamat, di mana ikhwatal iman perlu kita garis bawahi sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dahsyatnya kejadian hari kehancuran itu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Silahkan buka surat-surat yang terdapat di dalam juz Ammah. Dan salah satunya apa yang diceritakan oleh Allah di ayat yang tadi diperdengarkan kepada kita. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Allah ceritakan. Apa kata Nabi SAW? Tadi di dalam ayat sudah kita sebutkan, Allah menyebutkan saking dahsyatnya wanita yang hamil langsung keluar anaknya. Manusia ketika itu saking mereka takut, saking takutnya mereka, maka kita akan melihat seolah-olah mereka dalam kondisi mabok, padahal mereka nggak mabok.
kabar gembira ikhwatal iman. Apa kata Nabi SAW? Bagaimanapun dahsyatnya hari kiamat itu, yang dikatakan oleh Nabi, ya, anak-anak langsung beruban dalam hadis yang lain. Wanita yang hamil langsung brojol anaknya. Orang-orang bagaikan orang mabuk yang sempoyongan. Apa berita bagus dari Nabi SAW? Dahsyatnya hari kiamat itu tidak akan disaksikan oleh orang yang beriman. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la taqum as-sa'ah, tidak akan terjadi dahsyatnya hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang yang beriman. Tunggu. Jangan lanjutkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan bapak berpikir, oh kalau begitu masih lama, masih banyak kok orang-orang beriman. Enggak sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Setelah terjadi tanda-tanda besar hari kiamat. Ini karena waktu kita terbatas, Pak. Sebenarnya amat menarik ketika kita juga mengupas tanda-tanda besar hari kiamat ini. Agar jelas bagi kita bagaimana rentetannya. Tentang keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bahkan Nabi SAW menceritakan bagaimana turunnya Nabi Isa tersebut. Di mana turunnya Nabi Isa. Dan bagaimana kemudian serta di mana Nabi Isa bertemu dengan Dajjal. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Isa ingin membunuh Dajjal. Semua secara detail diceritakan oleh Nabi SAW. Namun intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, rentetan dari tanda-tanda besar hari kiamat sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu diceritakan oleh Nabi. Ini dalam hadis, ya, yang acak, Pak. Satu hadis menceritakan ini, satu hadis menceritakan ini. Nah, kalau kita gabungkan akan tergambar oleh kita kronologinya, rentetannya. Ya, tapi karena memakan waktu yang panjang ini, Pak. Kalau kita jelaskan satu persatu. Balik kita ke pokok bahasan kita tadi. Yaitu terjadinya hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Tidak sulit bagi Allah Azza wa Jalla untuk menghilangkan orang-orang beriman di atas muka bumi ini. Maka sebelum terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala menghembuskan angin lembut. Di mana ketika angin itu berhembus, angin yang lembut, bukan angin yang kencang, angin yang lembut, yang ketika angin itu berhembus, maka dia akan mematikan semua orang-orang yang beriman di atas muka bumi. Baru setelah kejadian itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, barulah kemudian terjadi hari kiamat setelah wafatnya orang-orang yang beriman di atas muka bumi ini. Nah, setelah hari kehancuran, kronologinya masuk kita kemudian ke bab apa yang disebut dan dinamakan dengan Yaumul Ba'tsi, yaitu hari berbangkit. Ini pun banyak hadis Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana seseorang dibangkitkan kelak. Yang kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang hari berbangkit, ada dua kelompok manusia ketika hari berbangkit. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemuliaan, dan ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan kehinaan. Berdasarkan ayat dan hadis Nabi SAW. Kaum muslimin, apa kata Nabi SAW? Adanya orang-orang yang ketika dia dibangkitkan oleh Allah, yaitu hadis yang menceritakan tentang kemuliaan orang yang meninggal dunia ketika dia sedang ihram. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang meninggal dunia saat dia ihram. Perlakuan jenazahnya berbeda dengan jenazah yang lain. Di mana ketika seorang meninggal dunia, dia dimandikan dan sebelum dikafankan diberi
dalam siraman mandinya yang terakhir, maka dia diberi kafur, diberi harum-haruman, wangi-wangian. Sebagaimana juga kafannya diberikan wangi-wangian, ma'ruf di masyarakat kita. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW, tetapi tidak berlaku bagi seseorang yang meninggal dunia ketika dia ihram. Seorang sedang ihram, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, qaddarallah ma syaa fa'al, ya, lalu dia meninggal dunia, maka jasadnya tidak diberi wangi-wangian. Dan kafannya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika dia adalah seorang laki-laki, maka tidak menutup bagian kepalanya. Silahkan lihat pembahasan ini dalam kitab Ahkamul Janaiz Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, terkait perlakuan terhadap jenazah orang yang meninggal dunia ketika ihram. Nabi menyebutkan alasannya. Apa kata Nabi? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kenapa? Karena nanti di saat ini, hari berbangkit, Allah akan bangkitkan dia, ikhwatal iman, dan ketika bangkit itu dia langsung bertalbiyah. Bagaimana kita merasakan kaum muslimin bahagia ketika kita dengan semangatnya setelah meninggalkan miqat, memulai ihram kita. Kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik. Begitu bahagianya. Inilah kondisi orang yang seperti itu. Dia dibangkitkan oleh Allah langsung bertalbiyah labbaik Allahumma. Yang lain pada kebingungan, Pak. Dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan hal seperti ini kepada yang lain. Ini kemuliaan mereka. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap para syuhada Uhud? Ketika wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan para syuhada Uhud yang lainnya. Juga perlakuannya berbeda dengan jenazah yang lain. Ketika seorang meninggal dunia, baju yang melekat di badannya dicopot, lalu dia dimandikan, lalu kemudian dikafankan. Berbeda dengan orang yang syahid dalam jihad fi sabilillah, baju yang melekat di tubuhnya tidak ditanggalkan dan jasadnya tidak dimandikan, langsung dibungkus dengan kain kafan. Silahkan lihat kembali kitab Ahkamul Janaiz Syekh Albani. Dan Nabi juga sebutkan alasannya. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan bangkitkan dia seperti kondisi waktu dia wafat. Berlumuran darah, kata Nabi SAW. Launuhu kalaunid dam wa rihuhu rihul misk. Tapi warnanya saja yang warna darah, kata Nabi, tapi baunya adalah bau kasturi. Mulia. Ingin satu lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, agar Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di kita dalam kondisi mulia, ambil mic itu. Silahkan azan. Karena muadzin sesungguhnya akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi mulia dengan lehernya yang panjang. Punya ciri khas tersendiri. Intinya Allah tunjukkan kemuliaan ketika hari berbangkit. Sebagaimana karena perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, ini juga akan tergambar saat dia dibangkitkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ada orang-orang yang ketika dibangkitkan itu sempoyongan seperti orang lagi kesurupan. Lihat kaum muslimin bagaimana orang kesurupan hempas sana hempas sini. Ketika dibangkitkan, ada orang-orang yang Allah bangkitkan seperti itu. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, seperti orang lagi kesurupan. Siapa mereka? Pemakan riba. Saat dibangkitkan itu sudah nampak. Allah hinakan dia. Apalagi Allah juga ceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam ayat?
Lupa saya ayatnya. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Adanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ketika bangkit, hari berbangkit, dia buta. Begitu dia bangkit dalam keadaan buta, semua gelap, dia komplain kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Inilah ganjaran balasan bagi orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Itulah kata Allah ketika datang padamu ayat-ayat kami, fanasitaha, dan kalian mengabaikannya. Kalian tidak mempelajarinya, kalian tidak membacanya, kalian tidak memahaminya, apalagi mengamalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka rasakan kata Allah hari ini pun kalian kami abaikan. Ini adalah orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan hina. Di antaranya kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ada lagi. Apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga kemudian ketika dibangkitkan tidak seperti kondisi dia di dunia. Dulu dia adalah orang yang tegap, gagah. Ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia dibangkitkan dalam keadaan pincang. Dia dibangkitkan dalam keadaan pincang. Padahal tadinya di dunia dia adalah orang yang gagah. Tapi begitu bangkit, pincang. Memiliki kekurangan, cacat. Siapa ini, Pak? Hah? Orang yang tidak berbuat adil kepada istrinya. Salah. Kurang bahasa antum. Suami yang tidak berlaku adil pada istri-istrinya. Nah, kalau satu istri ya gimana pun antum adil aja. Yang mencolok ketidakadilan itu ketika dia punya double. Nggak ada ibu-ibu ya? Nggak ada Pak ya? Ada. Oke Bu. Ya. Tapi ini penyampaian khusus untuk ibu-ibu. Bapak-bapak tolong tutup telinganya. Kalau ada bapak-bapak yang ada arah-arah ke sana, ibu tinggal tanya ke bapak. Saya nggak melarang bang. Kalau Allah membolehkan dalam Al-Quran kok. Dalam syariat Allah, Allah bolehkan. Cuman saya ingin ingatkan, siap abang pincang. Ya, ini kata Nabi SAW. Jadi dosa-dosa ini membuat mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina. Jadi intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang Allah bangkitkan dengan kemuliaan dan ada orang yang Allah bangkitkan dengan kehinaan. Terus ini berlanjut, berbangkit. Lalu kemudian apa kata Nabi? Sampai kita ke ayat yang terakhir saja. Dalam urutannya, dalam rentetannya, setelah hari berbangkit dengan kondisi seperti tadi, masing-masing kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Makanya ungkapan para ulama ikhwatal iman, apa yang kita lakukan hari ini di kehidupan dunia akan menentukan kondisi kita di hari berbangkit. In khair fa khair, kalau yang kita lakukan adalah yang baik, maka Allah akan muliakan kita dalam hari berbangkit. Tapi kalau seandainya yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa yang terlarang, maka siap-siap akan dibangkitkan dalam keadaan hina. Lalu setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masuklah pada hadis Nabi SAW yang Nabi katakan, setelah manusia berbangkit lalu dikumpulkan di mahsyar. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa seseorang mengangkat langkahnya, kakinya, sebelum ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Dan salah satu yang ditanya pada saat itu kaum muslimin, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanyakan kepada kita tentang harta kita. Pertama tentang umur, tentang masa muda, ya, tentang ilmu, itu anugerah karunia. Lalu diantaranya juga tentang harta, dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Saat inilah, momen inilah
yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Allah akan tanya kepada kita tentang anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Panjang lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi waktu juga yang membatasi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.